Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersiaplah teman-teman. Mungkin dalam 3 menit ke depan saya akan membawa kamu kembali ke masa lalu. Karena tema pembahasan saya kali ini adalah pembelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda seperti saya atau mungkin teman-teman juga. Fokus pembahasan saya kali ini adalah perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah. Nah, pada awal masa kemerdekaan, Pancasila lahir melalui sidang BPUPKI. Perdebatan mengenai dasar negara menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, teman-teman, mampu untuk melakukan kompromi dan juga musyawarah demi mencapai kesepakatan. Pada periode ini, nilai sila yang paling tercermin adalah sila keempat. Peristiwa penting dalam periode ini adalah pidatonya Insinyur Soekarno. Setelahnya, sampai ke tahun 1949, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau biasa kita sebut sebagai RIS. Federal RIS ini, teman-teman, bukan dari kehendak masyarakat atau kemauan dari masyarakat kita sendiri, tetapi hasil kompromi politik yang dipengaruhi dan dimanfaatkan oleh Belanda untuk tetap mempertahankan pengaruhnya pada Indonesia. Bahwa saya sekuat tenaga akan menunjukkan kesejahteraan Republik Indonesia Serikat. Nilai yang terkandung dalam periode ini adalah sila ketiga. Berlanjut lagi sampai ke tahun 1966. Pada saat itu dikeluarkanlah dekret presiden sebagai tanda masuknya ke periode demokrasi terpimpin. Peristiwa penting dalam periode ini adalah manipulasi Pancasila untuk kepentingan politik penguasa melalui konsep Manipol Usdek. Kita mengingat kembali peristiwa G30 SPKI yang menjadi puncak ketegangan politik akibat dari kesalahan atau penyimpangan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila persatuan dan keadilan sosial. Setelahnya, diangkatnya Bapak Soeharto sebagai Presiden Indonesia saat itu, menandai bahwa Orde Baru dimulai dengan program kembali ke Pancasila dari Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan juga konsekuen. Di balik kata-kata itu, terjadi juga penyimpangan pada nilai Pancasila. Kita nggak pernah bisa lupa, teman-teman, pada peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Petrus atau yang biasa disebut sebagai penembakan misterius, penculikan para aktivis, kebebasan berpendapat dan berorganisasi dibatasi secara ketat. Dari banyaknya peristiwa kelam yang terjadi, pada akhirnya Presiden Soeharto dilengsarkan, yang menandakan bahwa Orde Baru berakhir dan dimulainya era reformasi. Peristiwa penting dalam periode ini adalah amandemen Undang-Undang 1945 yang bertujuan untuk checks and balance, menjamin hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi. Nilai Pancasila yang paling dominan dalam periode ini adalah sila keempat. Berdirinya Pancasila sampai sekarang ini bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang dihadapi dan mungkin akan kita hadapi ke depannya, dari internal ataupun dari eksternal. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah pentingnya untuk menjaga semangat persatuan dan keadilan sosial, serta untuk mengedepankan musyawarah demi mencapai mufakat. Nilai ini masih sangat relevan untuk kita, teman-teman. Indonesia mungkin akan mengalami berbagai tantangan yang berbeda-beda ke depannya, seperti tantangan globalisasi atau kemajemukan masyarakat. Itu mengapa Pancasila masih menjadi panduan penting untuk moral dan etika generasi muda dan masyarakat Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan tentang pembelajaran apa sih yang dapat kita ambil dari sejarah Pancasila untuk kita generasi muda sekarang ini. Mungkin jika ada kesalahan atau kesilapan kata, saya mohon maaf dan mohon bimbingannya untuk kalian semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.